Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan di hari ini. Dan mari kita jaga agar siam kita bisa memperoleh kebaikan, kenikmatan, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa nilai sunnah dalam kita melaksanakan siam Ramadan itu. Di antaranya apa? Kita mengakhirkan sahur. Jadi ketika kita sahur justru disunahkan untuk agak akhir, karena justru itu akan ada nilai sunnahnya. Di samping kita sunnah melakukan sahur, juga sunnah karena waktunya kita perhatikan. Di samping itu, setelah kita selesai sahur, ya, kita jangan sampai kemudian terus melakukan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Justru setelah selesai itu perbanyaklah kita mohon kepada Allah, berdoa mohon kepada Allah, atau kita berzikir, karena memang dalam Al-Quran itu termasuk salah satu bagian dari orang yang beruntung itu wabil askharihum yastaghfirun, dan di bagian akhir dari malam-malamnya dia itu beristighfar. Nah, di bulan Ramadan ini penting untuk kita minta ampun kepada Allah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka ngafun tuhibbul ngafa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afun tuhibbul ngafa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu anni ya karim. Jadi ini minta ampun bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Allah mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ini kita baca setelah kita selesai sahur, atau kita berzikir dengan kalimat-kalimat yang lain. Monggo salah satu sunnah ini kita lakukan. Kemudian juga menyegerakan berbuka, walaupun mungkin kita masih kuat untuk menahan beberapa menit, tetapi ketika memang waktu berbuka itu sudah saatnya, ya, ini malah dapat nilai sunnah, ya, nilai sunnah untuk menyegerakan. Sunnah-sunnah yang lain yang juga tidak perlu kita lupakan itu adalah apa? Mencari pahala dengan memperbanyak qiraatul Quran. Jadi kita tadarus, kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena memang di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi yang paling penting bukan sekedar membaca. Ketika sudah membaca sampai khatam misalnya, akan lebih bagus ketika ayat-ayat yang kita baca itu kita coba kita tengok terjemahnya. Apa pesan-pesan yang ada dalam ayat itu, sehingga kita memperoleh pelajaran dari situ. Dan kemudian insya Allah itu akan bisa merubah kehidupan seseorang, karena dia tahu pesan yang disampaikan melalui ayat-ayat yang sudah dia bacanya. Oleh karena itu akan sangat bagus ketika telah selesai membaca Al-Quran, segera saja kita untuk mencoba minimal itu menengok, membaca dan memahami tarjamah minimal. Syukur-syukur kita bisa membaca kitab-kitab tafsir yang sudah ada. Tapi ketika kita membaca terjemah itu pun sudah mendapatkan satu pelajaran, informasi yang bisa kita gunakan sebagai panduan hidup. Bagaimana mungkin kita dapat memperoleh kebaikan berupa panduan hidup itu ketika kita tidak bisa memahami makna Al-Quran yang sudah kita baca. Jadi sunnah-sunnah puasa yang lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Allah memberikan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan itu, bahkan berlipat ganda. Kalau di bulan-bulan yang lain itu mungkin 10 sampai 100, tetapi sampai 700 ya. Tetapi ketika di sahur Ramadan itu mungkin lebih banyak lagi, ya. Bahkan ketika orang itu memberikan makan bagi orang yang puasa, memberi buka orang yang berpuasa,
dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sedang berpuasa itu, yang sedang diberi makanan itu, tidak dikurangi sedikit pun. Ini luar biasa. Sehingga kalau sehari itu kita memberikan berbuka puasa kepada 10 orang misalnya, di samping kita mendapatkan nilai siam dari puasa kita sendiri, Allah berikan pahala dari 10 orang itu untuk kita. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika Syahrul Ramadan ini banyak orang-orang yang mereka itu berebut untuk memberikan buka puasa, dan ini bagus sekali untuk menjadi tradisi kita. Dan buka puasa itu tidak mesti harus makan besar loh ya. Jadi tidak mesti harus makan besar, sekedar seneka, sekedar urun misalnya, urun untuk beli minum di masjid kah, itu bagian dari memberi buka puasa. Mari kita coba, mumpung masih ada waktu beberapa ini, di akhir Ramadan terutama, kita memperbanyak sedekah. Maka sunnah terkait dengan niat ini boleh dikatakan sebagai awal legal dan tidaknya amal seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat itu keliru, maka amalan itu menjadi tidak legal. Amalan itu menjadi tidak legal. Maka sekali lagi, mari kita betul-betul untuk memperhatikan soal niat itu. Nah, kemudian ada lagi sunnah-sunnah ya, yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu, ya, melaksanakan iktikaf sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi iktikaf itu sebetulnya satu proses untuk mawas diri, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian betul-betul proses untuk mengakui akan kekurangan diri dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan dalam rangka untuk apa? Untuk memperoleh akhir Ramadannya itu betul-betul Ramadan yang mendapatkan satu karunia dan Ramadan yang mendapatkan hasil yang sempurna. Harapan kita begitu. Lagi-lagi pelaksanaan iktikaf pun juga ada tata cara yang mesti harus diperhatikan gitu ya, yang mesti harus diperhatikan. Lah monggo nanti dipersilahkan untuk mencoba untuk melaksanakan kegiatan itu bagi yang mampu ya, untuk berdiam diri di masjid, kemudian juga ikuti bagaimana tata cara iktikaf di masjid. Karena ada orang yang iktikaf di masjid, dia memang di masjid berdiam diri, tapi dia sekedar cerita-cerita, omong-omongan, dalam bahasa Jawa itu omong ngalor ngidul gitu ya, jagongan. Bukan begitu pelaksanaan iktikaf itu. Silahkan baca Quran, apa kemudian berzikir, apa kemudian di situ ada taklim, juga boleh-boleh saja ya. Sehingga banyak kemanfaatan yang mesti harus dilakukan pada saat melaksanakan iktikaf itu. Beberapa manfaat saya kira bisa dilihat, bisa dicari ya. Tetapi yang penting bagaimana kita melaksanakan atau menjaga kemanfaatan itu agar siam kita Ramadan tahun ini betul-betul Ramadan yang memperoleh satu keutamaan yang melimpah. Karena kita juga tidak tahu pasti apakah tahun depan 2024 masih ketemu Ramadan, walaupun kita mohon kepada Allah diberikan panjang umur untuk bisa ketemu Ramadan tahun depan. Ini harapannya begitu. Mudah-mudahan sunnah-sunnah puasa bisa kita lakukan dan kita bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.